Dame devana suguru siang selalu naroha lima mangarangoti ate-ate untuk pikiran kita di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Selamat Natal hari kita salutna. Burian Tuhanka barita naudi pesta Natal naparjulu on. Diresep Evangelium Lukas pintu 2 Mamuka sian ayat naparjulu tolhas tu ayat pamilukon. Ucahau mangatak surat isi somono. Dungi Roma ujuni pareta sian Kaisar Agustus. Ikut suratan masa jompa digonggomankan. Pamilangon parjulu baik uji digonggomi Sikirenius tano Siria. Jadi borhan ma satu di asa disurati Gadut tubonan ikinasana borhan manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tuduan Judea tuhutan si Daud naparkuar Bethlehem alasian komparang jalan marga isi Daud irana pasuranton diri narap dohon si Maria orwal naik nau Galilea. Jadi dina di sini nasida kok mang hari ini abuduan di tubuh mahatak buha bajuna di porpos bang di pihak komatu bagasan panggagatan ala suarong ingatan asing di parmianan dan sida ido yang sahatna sekali lagi saya akan menyapa selamat Natal bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang ketika mempunyai target, dia pasti membuat suatu perencanaan, planning. Ini adalah sebuah hal mendasar ketika kita ingin mencapai suatu tujuan. Ada planning, termasuk monolidok negara tahun. Karena melihat populasi yang sudah semakin besar, negara kita membuat sebuah planning yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Apa itu? Kami, keluarga berencana. Ini adalah perencanaan dari pemerintah. Artinya, baik itu pribadi, kelompok, bahkan negara, semua mempunyai planning untuk mencapai suatu tujuan. Tapi bagaimana ketika planning, perencanaan yang sudah kita persiapkan bahkan dengan sangat matang itu gagal. Sering sekali apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan coba, ini sering terjadi pribadi lepas pribadi ketika setiap perencanaan kita gagal, ada kekecewaan. Bahkan kekecewaan ini mungkin tidak diungkapkan. Bahkan tidak sedikit dari antara kita menyatakan bahwa sesungguhnya kita kecewa dengan Tuhan. Alai nahaduk nama kita mandokoni kecewa Tuhan. Melihat merdosa. Tapi jangan kita pungkiri, kita pasti memiliki kekecewaan. Bagaimana kita melihat sebenarnya di balik kekecewaan itu? Adokmah naridokna invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus yakinkan diri kita ada tangan yang tidak terlihat yang membentuk perencanaan kita jadi jauh lebih baik. Ido namasa ditubukta sadario. Oleh sebab itu pada pesta Natal pertama hari ini kita harus melihat dan kita harus fokus dengan apa yang terjadi di Bethlehem pada saat itu. Coba sekarang supaya kita lebih berkonsentrasi membayangkan situasi Natal yang sesungguhnya sesuai dengan yang tertulis di dalam Injil Lukas. Jadi coba sekarang kita dulu jangan anggap dulu Natal ini identik dengan dekorasi, pohon Natal, lilin, Santa Claus, dan lain sebagainya. Kita coba dulu melihat
apa adanya yang dikatakan oleh Injil Lukas tentang yang namanya Natal. Agar kita dapat memahami sukacita yang sesungguhnya di mana letaknya. Sama seperti pembukaan yang saya katakan tadi, setiap perencanaan mungkin saja tidak tercapai. Itulah perencanaan yang gagal oleh Yusuf dan Maria. Bayako kamu mahanginan at sura adong sada ina sentabi na martengkan pamata, bahkan dia sudah hamil tua, disuruh Imana Magdalani jauhnya 144 km. Apakah itu sudah pekerjaan yang mudah? 144 km seorang perempuan yang sedang hamil tua disuruh berjalan atau disuruh melakukan perjalanan yang jauh. Ini ide yang sangat tidak masuk akal. Bahkan kalau seseorang yang sudah merencanakan, misal taringok tidak ganat, dia pasti sudah buat planning. Ya kalau bisa normal lah lahirnya, tapi kalau tidak bisa kita persiapkan operasi cesar. Dua planning yang sangat umum direncanakan oleh sebuah keluarga. Tapi bagaimanapun itu persiapan sudah ada. Tapi lihat yang terjadi ketika planning Yusuf dan Maria sudah direncanakan, tetapi datang perintah dari Kaisar Agustus menyuruh semua orang mendaftarkan di negerinya masing-masing. Mau tidak mau, Maria yang sedang hamil tua, dia berjalan bersama dengan Yusuf ke tanah kelahiran Yusuf. Resiko sangat besar. Resiko ini sangat besar. Mungkin mulu dipikiran absura somonia, tumagon mahwalo Kaisar Agustus daripada mati tidak ada anak dari Bontiani. Bisa jadi. Tapi Yusuf dan Maria melihat bagaimana ini adalah perencanaan dari Tuhan. Ini kita lihat konteks yang pertama, ketika skenario itu mereka tidak tahu ini adalah skenario Tuhan, perencanaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus ada di balik semua ini. Taida mapui, nah adong ditutup tahu. Saya berikan hanya dua saja untuk lebih memahami secara mendalam tentang teks ini. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah juru selamat sesungguhnya. Mungkin pernyataan kita sekarang, bahkan mulut suku nakada dari sekolah itu, siapa itu Yesus? Pasti adong dos yang tidak sama tokon si dua, juru selamat. Tapi apakah kita tahu apa arti kata juru selamat dan siapa pertama kali yang dikatakan sebagai juru selamat? Ternyata dunia belum menyatakan Yesus pertama kali sebagai juru selamat. Percaya tidak percaya, dahulu kala sebelum Yesus lahir, Kaisar Agustus sudah dikatakan sebagai juru selamat dunia. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah karena apa? Kaisar Agustus yang aslinya bernama Gaius Julius Caesar Octavianus, dia adalah pemimpin terhebat, pemimpin terbesar Romawi bahkan dunia pada saat itu. Dan dia terkenal sebagai pemimpin yang jujur, terkenal sebagai pemimpin yang meningkatkan kesejahteraan dari negaranya. Oleh sebab itu Agustus bukan namanya, Agustus adalah gelar yang artinya melipat gandakan kemakmuran. Gaius Julius Caesar Octavianus diberi gelar sebagai Agustus karena dia melipat gandakan kemakmuran dan banyak yang membuat dia sebagai ilah. Bahkan dinyatakan inilah ternyata juru selamat dunia ini. Ini fakta sejarah. Jadi sebelum kita katakan Yesus sebagai juru selamat, kita harus melihat ternyata orang-orang dahulu belum menyatakan Yesus sebagai juru selamat. Dan selanjutnya, ketika ini terjadi, Lukas dengan jelas memperbandingkan apa yang dikatakan oleh orang secara umum bahwa Agustus sebagai juru selamat diperhadapkan dengan Yesus yang sekarang kita katakan juru selamat. Perbandingan sangat terbalik. Sangat terbalik. Kacamata dunia melihat Yesus dan Agustus tidak mungkin bisa diperbandingkan. Esonari lebih kamar dokter tahap percaya Yesus Tuhan. Tapi kita bicara tentang apa adanya yang tertulis dalam Injil Lukas. Kalau orang berdarah biru,
Kalau orang keturunan bangsawan atau orang keturunan dari raja-raja, tidak akan mungkin dia susah untuk melahirkan atau dilahirkan. Khusus untuk kita mengingat. Mungkin mulut kasupun akan aturasdan estilo kita pasti seorang diijangi kurungan atau kasut. Mungkin hanya 1-2 seorang ibu melahirkan tidak di kasur, tidak di tempat tidur. Misalnya perjalanan kereta api, Aisina mati tidak, langsung simak orang. Tapi itu hanya 1-2. Umumnya semua sudah mempunyai planning ketika mau melahirkan. Ini perbandingan yang pertama kita lihat Agustus dan Yesus. Tapi bagaimana kita menatap bahwa sebenarnya Yesus adalah juru selamat? Perbandingan inilah yang membuat sebuah makna bahwa ternyata juru selamat yang dikehendaki oleh Allah sesungguhnya berada pada titik yang paling tidak dianggap oleh orang lain. Ini membuka sebuah pemahaman kepada kita bahwasanya mungkin kita dianggap rendah oleh orang lain, mungkin kita dianggap tidak mampu oleh orang lain, tapi siapa tahu invisible hand, tangan yang tidak terlihat itu sedang membentuk diri kita menjadi orang yang luar biasa. Itulah yang terjadi pada Yusuf dan Maria. Ketika mereka melewatkan planning yang pertama, tapi mereka mengganti skenario yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi dengan bayi Yesus, sehat. Tidak ada celaka, tidak ada sakit, tidak ada masalah ketika mereka berangkat dan sampai pada Maria melahirkan. Intilah sehat dan makanya bodoh di dunia wala narong na seorang kemudian kita nunga di bahasa Tuhan tak ada dana bla 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 di keluarga bla 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 nah ipas dodak danaki song songoni natorasna. Kalimat terakhir itulah yang sangat menjadi inti dari semua. Kipas dodak danaki, anak itu sehat dan orang tuanya sehat, itulah yang terjadi. Ini yang pertama, juru selamat itu terlahir dari tangan yang tidak terlihat, muncul dari tangan yang tidak terlihat. Dan bagaimana itu kita pahami sebagai juru selamat? Ini adalah poin yang kedua, kelahiran Tuhan Yesus yang adalah juru selamat sebagai sebuah solidaritas Tuhan kepada manusia. Kita perbandingkan lagi Agustus dan juga Yesus. Agustus hanya berkuasa di daerah Romawi dan dia hanya memakmurkan negara Romawi. Romawi hancur, lihat, tidak ada lagi pengikut yang semakin banyak. Tapi sekarang ketika Yesus sudah selesai tugasnya selama 3 tahun, pengikutnya sekarang sedang merayakan hari kelahirannya. Berjuta umat, bahkan bermiliaran umat sekarang sedang merayakan kelahiran Yesus yang lahir di kandang Betlehem. Bukan yang lahir di rumah sakit, bukan yang lahir oleh bidan yang profesional. Dan selanjutnya kita mau melihat hal yang sebenarnya sekarang, memperbandingkan, ada lagi sebuah perbandingan yang mau saya utarakan kepada kita antara tradisi kita dan juga tradisi Timur Tengah tentang kelahiran Yesus. Supaya kita bisa menatap bagaimana sesungguhnya peristiwa kelahiran Yesus. Pertama kita berangkat dulu dengan sesuatu yang sering kita lakukan, yang sering kita lihat, kita saksikan di setiap drama Natal, di setiap fragmen Natal. Inilah yang dikatakan tradisi bagaimana kita memahami kelahiran Yesus. Biasanya ketika ada fragmen Natal, ada mana berperan sama si Yusuf, ada mana berperan sama si Maria. Sama Natal di mahasiswa 3 minggu nasalku, kira-kira di mereka membuat ada beberapa pintu. Ada beberapa pintu, diketok pintu yang satu, ada penginapan, tidak ada. Diketok pintu kedua, ada penginapan, tidak ada. Diketok pintu ketiga, ada penginapan, tidak ada. Tiba-tiba Yusuf dan Maria berjalan keluar. Rupanya pemilik penginapan itu menarik, ini ada di belakang kalau tahu di kandang domba.
Dan inilah yang kita pahami selama ini. Saya katakan itu bukan kesalahan, tapi itu adalah nilai yang didramatisasi secara sentimental. Didramatisasi secara sentimental. Dan lihat, semakin tahun mungkin drama akan semakin didramatisasi. Padahal, seperti yang saya katakan di khotbah kemarin, malam kemarin Natal, kelahiran Yesus itu ya kelahiran biasa saja. Bagaimana bayi yang lahir, ya seperti itulah Yesus lahir. Tidak ada yang aneh. Mungkin kalau kita pernah melihat lukisan ini, bayi Yesus mukanya bersinar-sinar. Itu dramatisasi. Ya, dia lahir sebagai bayi yang biasa. Biasa saja. Tidak ada yang aneh tentang kelahiran ini. Nah, pada saat itu yang kita pahami dalam tradisi kita, di sebuah rumah persinggahan ada dua bagian tempat. Yang pertama untuk para tamu, yang kedua untuk bagian hewan yang sebagai alat transportasi mereka. Nah, di bagian tempat hewan itulah Yesus dilahirkan karena bagian para tamu sudah penuh. Saya mau katakan, seandainya ada seorang bayi ketika dia lahir, dia langsung berbicara, apakah bayi tersebut mau dilahirkan di tempat yang banyak hewan? Pasti tidak mau. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada seorang ibu yang mau melahirkan di kandang? Tidak ada. Tapi karena keadaan yang terpaksa, ada pemahaman dari sini. Pemahamannya adalah yang mau tidak mau rencana Tuhan itu harus terjadi meskipun hati kita menolak itu. Hati kita menolak. Dan lihat, palungan tadi adalah bentuk atau lambang bahwa Tuhan sendiri mau rendah, lebih rendah bahkan daripada manusia. Ini adalah bentuk solidaritas. Ini tradisi kita. Ini tradisi yang sering kita pahami dalam praktek. Nah, kita masuk kepada tradisi Timur Tengah. Tradisi Timur Tengah. Tadi drama itu mungkin sudah ada dramatisasinya, sudah dibawa dengan konsep atau produksi dari orang-orang Eropa. Seandainya orang Palestina, orang Syria, orang Lebanon, orang Mesir, orang Irak, Kristen, mereka menyaksikan Natal, fragmen Natal, sandiwara Natal, drama Natal yang sering dilakukan oleh gereja saat ini, mereka pasti heran. Mereka pasti heran. Emang kayak gini kampung kami? Emang kayak gini kampung kami? Al-Surah di Rasomono. Kita katakan bahwa Tapanuli Utara adalah penghasil makanan pempek. Pasti orang Tapanuli akan tahu. Mana ada kami memproduksi pempek? Kami aja nggak tahu cara buat pempek. Karena itu tradisi yang bukan tradisi mereka. Palestina pun seperti itu. Enggak kayak gitu. Apa rumah penginapan? Tidak ada rumah penginapan di sana. Mana ada? Bethlehem termasuk kota yang termiskin pada saat itu. Monoridok rumah penginapan omong kosong itu tidak ada. Ini fakta sejarah dan asli. Tidak ada rumah penginapan di Bethlehem karena mereka itu tempat yang miskin. Daerah itu adalah daerah yang miskin. Tidak akan mungkin ada rumah penginapan. Nah, apa yang membuat pemahaman kita berbeda? Ternyata penerjemahan di dalam Alkitab bahasa Indonesia mampu merubah mindset kita. Sesungguhnya yang dikatakan modo di bahasa Batak di ayat itu didok isi ala suadon inganan naasin di parmianan nasida. Tapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan tidak ada lagi tempat penginapan, rumah penginapan, tempat mereka untuk menginap. Bahasa asli sebenarnya adalah kata lumah. Kata lumah bukan berarti rumah penginapan. Bukan berarti rumah penginapan. Tetapi kata lumah di dalam bahasa Yunani artinya adalah ruangan tamu dalam sebuah rumah. Ini harus kita perhatikan. Kata lumah bahasa Yunani
artinya ruangan tamu dalam sebuah rumah, bukan rumah penginapan. Oleh karena penerjemahan yang belum tepat tadi, mungkin karena keterbatasan kosakata, menjadi merubah pemahaman kita. Nah, kita lihat lagi, saya akan paparkan sedikit bagaimana sebenarnya rumah yang ada di daerah Timur Tengah. Rumah di daerah Timur Tengah ini terbagi dua bagian. Bagian pertama adalah ruang depan. Ruang depan ini biasanya digunakan untuk tempat para tamu. Dan kalau mereka misalnya mau menginap, mereka akan menginap di situ. Ruangan kedua adalah ruangan tengah. Ruangan tengah ini biasanya digunakan sebagai tempat serbaguna. Di Sima Mangalompa, di Sima Mangan, di Si Hudul-Hudul, di Sima Burung. Dan di dalam ruangan tengah tadi terbagi lagi atas dua lantai. Ada dua lantai. Nah, lantai yang di bawah ini memang khusus untuk ternak. Dan di situ sudah ada beberapa palungan, melihat apa halakka, inganan nih, paham nih, inganan nih, pakan ternak lagi sudah disediakan. Nah, kalau penduduk Timur Tengah itu tidak jijik tidur di situ, tidak jijik mereka. Ini perbedaannya. Meskipun di situ kotor, bau, mereka tidak akan jijik. Nah, maksud Lukas sebenarnya ruangan tengah, ruangan depan tadi itu yang sudah penuh, dan ruangan belakang yang di atas juga sudah penuh. Tinggallah ruangan yang di bawah, tempat ternak. Nah, ini yang membuat kita memahami bukan permasalahan tidak ada penginapan, cuman yang depan sudah penuh, yang atas sudah penuh, tinggallah yang di bawah. Mau nggak dia? Ya mau tidak mau, karena sudah mau jumpa waktunya, dia akan mau. Ini prinsip yang pertama. Berarti di tempat itu banyak orang. Jadi jangan didramatisasi Natal seolah-olah Maria melahirkan sendirian. Tidak ada yang menolong. Tidak. Namanya rumah penginapan. Namanya rumah seseorang. Pasti dia sudah penuh, dan ketika Maria melahirkan, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu membantu persalinan Maria. Jadi jangan didramatisasi lagi. Seolah-olah Maria melahirkan sendirian. Tidak ada orang-orang di belakangnya membantu dia melahirkan. Oleh sebab itu kita mau melihat, mengikuti kelaziman adat, tadi kata lupa menjadi sebuah tempat Maria yang melahirkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya yang mau saya katakan, poin inti kelahiran Tuhan Yesus bukan ketika masa persalinan, bukan ketika Maria dan Yusuf berjalan jauh 144 km, tapi inti dari kelahiran Yesus adalah bagaimana Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, dia mau lebih rendah daripada manusia. Dan di balik itu semua, tangan Tuhan membentuk kita. Ubah ini, arong patongan namatok, molo sendok kita paseret rohanta, semakin merendahkan hati kita, satu orang pun tidak akan bisa, tidak akan mampu merendahkan kita. Mulu lanta paseret rohanta, bere kamu lu jahalak kakabui nasida mabai kita lampu turun. Tidak akan bisa, karena kita sendiri sudah merendahkan diri. Dan orang-orang yang mau merendahkan hatinya, inilah yang akan diangkat oleh Tuhan. Dan inilah yang akan dibuat Tuhan menjadi luar biasa. Perhatikan apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Inilah sebuah solidaritas Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, sukacita Natal yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu mensyukuri apa yang ada pada diri saya sekarang, keluarga saya, semua yang ada di sekitar saya, karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa.